Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancarai. Nama saya Ayu dari staf JDIH Kota Kendari. Saya ingin meminta informasi mengenai topik penanganan kasus gugatan terhadap pemerintah Kota Kendari. Pagi ini bersama narasumber kita, Kasubag Bantuan Hukum Bapak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Zazalili Sailan yang saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Subbagian Bantuan Hukum yang merupakan bagian dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari. Oke, selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Izin saya memohon waktunya sebentar untuk wawancara. Pertama, apa sengketa utama yang dihadapi? Mohon informasi Pak Kasubag Bantuan Hukum penanganan kasus yang ditangani Bagian Hukum Kota Kendari. Ya, pertama kami di Bagian Bantuan Hukum itu memiliki tugas utama melakukan pendampingan hukum. Pendampingan hukum ini dalam maksud apakah dia litigasi atau non litigasi. Non litigasi berarti di luar pengadilan, sementara litigasi itu melalui prosedur pengadilan. Ada beberapa sengketa dalam permasalahan administrasi negara, yaitu ada sengketa yang masuknya dalam wilayah PETUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu kalau kita berhadapan dengan keputusan tata usaha negara, seperti surat keputusan yang dikeluarkan wali kota, termasuk juga sengketa pajak. Tapi kalau sengketa pajak kan dia lex spesialis sehingga dia diadili di pengadilan pajak. Yang kedua itu karena sekarang pemerintah aktif di lalu lintas hukum keperdataan, sehingga juga timbul berbagai sengketa di bidang keperdataan, sehingga kami pun bertugas untuk melakukan pendampingan hukum di Kamar Perdata di Pengadilan Negeri. Pertanyaan selanjutnya, siapa pihak-pihak yang terlibat, penggugat atau tergugat? Untuk pihak-pihak itu semua yang termasuk dalam pribadi hukum, apakah itu dalam bentuk badan hukum ataupun warga negara. Tetapi di sini kita yang perlu digarisbawahi adalah ketika pemerintah berhadapan dengan pribadi hukum yang dalam hal ini misalnya masyarakat, itu kita bukan berhadapan dengan musuh sebenarnya, tetapi berhadapan dengan warga kita sendiri. Sehingga proses pengadilan itu, proses peradilan yang kami lakukan adalah melakukan rehabilitasi, yaitu mendudukkan kembali posisinya kepada yang seharusnya. Misalnya ada sengketa tanah, ada orang yang mengklaim ini tanahnya, kita pun mengklaim bahwa ini tanahnya kita dengan adanya surat-surat pendukung. Nah, di situ dalam melalui proses pengadilan kita akan melihat semua fakta-fakta hukum yang mungkin bisa diberikan kepastian hukum. Nah, dari kepastian hukum itu maka bisa dikeluarkan putusan. Putusan ini bisa keluar melalui mediasi, berarti win-win solution, sama-sama menang, atau bisa juga melalui win-loss solution. Jadi yang digarisbawahi tadi, ketika pemerintah berhadapan dengan masyarakat, itu bukan berhadapan dengan lawan, tetapi melakukan upaya rehabilitasi dari masing-masing hak. Apakah hak negara, yang juga hak negara itu juga merupakan hak warga negara, hak untuk kepentingan umum, tetapi dia kan tidak konkret, dan juga melindungi hak-hak dari warga tadi. Kira begitu, Bu Ayu. Oh, iya. Oke Pak, baik, ceritakan tentang tantangan Bapak selaku Kasubag Bantuan Hukum dalam menangani gugatan kasus sengketa tanah. Kebetulan saya baru menjabat sebagai Kasubag Bantuan Hukum di bulan September tahun 2025. Tetapi untuk melakukan penanganan kasus itu sudah semenjak tahun 2020. Adapun tantangannya itu misalnya waktu kemarin pada saat diterapkan Undang-Undang Cipta Kerja, nah itu kita harus melakukan penyesuaian, melakukan interpretasi baru terhadap semua peristiwa dan perbuatan hukum yang ada yang melibatkan pemerintah Kota Kendari. Yang kedua, kemungkinan itu adalah masalah koordinasi internal kita, bukan masalah koordinasi. Ada kalanya ada dua pemikiran yang berbeda dari segi administrasi birokrasi dan pengadilan, dan ini tidak semuanya sama. Misalnya dalam birokrasi itu yang sering kami temui di lapangan, ketika ada berkas-berkas di scan, itu mereka anggap sudah selesai permasalahannya.
Sementara bagi kami di pengadilan tidak selesai sampai di situ. Di pengadilan itu yang harus diajukan itu adalah surat aslinya atau ini originalinya, bukan kopi, bukan legalisir, tapi surat aslinya itu yang bisa dinilai barang bukti. Itu permasalahan yang kedua. Tetapi secara umum sebenarnya dalam permasalahan kasus ini kami bersama teman-teman saya di bantuan hukum ada 5 orang, ada Pak Darmanto, Pak Sapri, Pak Sukimin dengan Ibu Jumni. Secara umum tidak ada tantangan, maksudnya tidak ada yang memberatkan hati kami untuk beracara di pengadilan. Semua yang kami hadapi kita anggap sebagai suatu pelajaran baru, sehingga itu ya bisa kita lewati semuanya. Oke, baik, terima kasih Bapak atas wawancaranya yang berharga ini. Semoga kita bisa bertemu lagi tahap selanjutnya. Saya Ayu, mewakili redaksi JDIH, sangat mengapresiasi kesempatan ini. Besar harapan saya untuk bisa bergabung dan memberikan hasil positif. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.